Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, sobat IKPM semua, dimanapun antum berada dan kalian berada, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kami, segenap keluarga besar IKPM Pakistan, akan mengadakan sebuah acara yaitu IKPM Talks, yang dimana di dalamnya terdapat pembicara-pembicara yang akan membahas mengenai isu-isu atau mengenai pengalaman-pengalaman yang menarik, insya Allah. Dan pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan menghadirkan saudara kita, senior kita, Syekhuna Al-Ustadz Nizar Akatiri, LCMS. Insya Allah. Dan alhamdulillah kita akan membahas mengenai pengalaman beliau di Pakistan seperti apa, selanjutnya harapan beliau ke depannya seperti apa, dan bagaimana pengalaman beliau sebelum ke Pakistan tentunya. Nah, baik ya, kita langsung mulai saja. Mungkin kita flashback ke belakang ya, Ustadz ya. Pertama, bagaimana kesan antum dan bagaimana perjalanan antum sebelum sampai ke tanah Jina ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi amma ba'd. Pertama-tama terima kasih kepada teman-teman IKPM, khususnya pengurus yang sudah mengundang Ana pada sore yang berbahagia ini ya. Untuk pengalaman sebelum datang ke Pakistan ya, dulu Ana 6 tahun mondok di Gontor ya, 5 tahun di Makrifat Gontor 3, kemudian setahun Gontor 1. Setelah itu pengabdian di Gontor 5 Banyuwangi. Nah ketika itu akhir-akhir ketika Ana mau selesai ngabdi, itu ada promosi umroh bersama pimpinan plus mukabalah ke Madinah. Jadi alhamdulillah ketika itu anak sempat ikut juga umroh bersama Kiai Haji Samsul Hadi Abdan ketika itu rahimahullah. Kemudian dan juga di situ mukabalah Madinah. Jadi pertama dulu ketika lulus dari ngabdi itu ingin ke Madinah dulu. Tapi qadarullah tidak, ya belum terpanggil di sana, dan alhamdulillah langsung lanjut ke Yaman dulu. Iya. Jadi emang Madinah nggak terlalu nunggu panggilan Madinah, tapi ketika itu udah langsung berangkat aja ke Yaman. Nah itu, jadi anak sempat di Yaman dulu pertama kali datang 6 bulan. Kemudian ketika itu Yaman lagi bergejolak perang gitu kan, konflik yang menyebabkan kita harus pulang ke Indonesia. Jadi ketika itu qadarullah sempat pulang ke Indonesia. Nah kemudian ketika itu karena tidak bisa balik ke Yaman karena masih konflik, sempat berangkat ke Sudan juga lewat jalur IKPM gitu ya, itu teman-teman IKPM Sudan yang mengurus ketika itu kuliah di Sudan. Setelah nyampe Sudan, qadarullah 2 minggu di Sudan dapat panggilan lagi ke Yaman, kampus yang lama buka gitu kan. Kampus apa kebetulan? Di Yaman dulu Ar-Royan namanya, Royan. Nah ketika itu ya udah akhirnya karena Ana memandangnya Yaman lebih bagus daripada Sudan dari segi pembelajaran atau dari segi masyarakat dan sebagainya, akhirnya Ana mengambil keputusan harus kembali ke Yaman. Akhirnya kembali ke Yaman lagi sampai tahun 2018 di Yaman. Alhamdulillah lulus dari Yaman. Kemudian ketika itu ada tawaran lagi sambil nunggu S2 di tempat yang ketika itu belum tahu mau kemana, ada tawaran untuk mondok di Turki. Ya udah akhirnya anak coba di situ, beasiswa pondoknya gratis semua. Pondok apa? Namanya Pondok Darul Quran Wal Sunnah di kota Rize. Kota Rize ini dekat dengan Georgia, Eropa Timur. Jadi 2 jam aja udah nyampe perbatasan. Dan pondoknya ketika itu bagus banget di gunung gitu. Jadi pemandangannya sangat bagus. Ketika itu anak nyoba-nyoba aja, kayak kirim-kirim berkas, keterima akhirnya. Alhamdulillah keterima, mondok di sana setahun. Setelah itu baru nanti lanjut ke Pakistan. Itulah pengalaman anak sebelum ke Pakistan ini. Nah, kebetulan antum di sini jurusan apa ya? Anak di sini ngambil jurusan Usuluddin Hadis. Alhamdulillah teman-teman sekalian, beliau ini telah menyelesaikan program magisternya. Program magisternya alhamdulillah pada tahun ini telah selesai dan akan melanjutkan studinya. Apakah gimana ke depannya? Untuk ke depannya insya Allah kalau S3 tetap kepingin S3, cuman mungkin nggak sekarang langsung.
Jadi mungkin mau pulang dulu ya, ingin mengajar mungkin ilmu yang selama ini udah saya dapatkan dari Gontor, kemudian di Yaman, di Pakistan ini mungkin ya kita mengajar dulu lah. Sambil nanti mungkin kalau ada beasiswa S3 kita ambil insya Allah. Ya, insya Allah. Oke. Ke pertanyaan yang mendasar dulu mungkin ya. Mungkin apa sih terbenak antum sampai mengambil jurusan Islamic Studies ya? Khususnya di jurusan hadis di Pakistan. Dan apa yang paling mendasar dari Pakistan itu sendiri? Bagaimana sih? Baik. Khususnya Pakistan ya. Dulu ketika Ana di Turki, ada beberapa teman-teman IKPM Pakistan yang datang ke Turki ketika itu. Ada namanya Fauzi dan Hafilah. Ya beberapa, ada 3 orang yang datang ke Pakistan, datang ke Turki ketika itu. Nah dari situlah Ana mulai bertanya-tanya ke mereka, khususnya ke Fauzi itu, saudara Fauzi. Ana bertanya-tanya tentang bagaimana kuliah di Pakistan. Kemudian beliau menjelaskan, kemudian penjelasan beliau ini kayak cocok bagi Ana gitu. Dan juga yang ma'ruf ya, daerah Pakistan India ini kan terkenal dengan ilmu hadisnya gitu. Terkenal dengan ulama-ulama hadis, terkenal dengan sanad-sanad hadis. Nah dari situlah itu yang membuat Ana sangat ingin melanjutkan ke Pakistan. Dan juga di samping itu juga pemandangan alamnya emang yang sangat bagus ya di Pakistan ini. Itu yang nomor 2 lah yang membuat Ana ingin datang untuk lanjut ke Pakistan. Baik. Mungkin pasti antum ada sebuah harapan ya, pengen sebelum datang ke sini kan masih ada sebuah harapan. Apa sih harapan yang antum sudah cita-citakan di Pakistan tapi sekarang masih ada yang belum tercapai gitu ya? Mungkin ada beberapa atau mungkin udah tercapai semua atau gimana? Harapannya banyak ya ketika pertama kali Ana datang ke Pakistan tuh dulu. Ya intinya dulu kan kepinginnya belajar di universitas sama talaki kepada masing-masing gitu kan. Nah, jadi anak kira dulu anak sempat kepikiran seperti di Yaman keadaannya. Yaman kan banyak talaki-talaki, semua ilmu kalau kita inginkan ada gitu. Tapi di Pakistan ini tidak semuanya ada, tidak seperti kayak di Yaman gitu. Dan sempat kepingin ngambil sanad dulu, Bukhari, Muslim, Kutubus Sittah ketika di Pakistan. Tapi ternyata di sini belum tercapai. Belum tercapai. Iya, sanad Kutubus Sittah itu belum tercapai. Itu yang mungkin yang belum tercapai. Apa mungkin yang menyebabkan ya? Kendalanya mungkin ya bisa nggak tercapai itu kira-kira apa? Ya kendalanya mungkin karena di sini banyak madrasah-madrasah yang istilahnya mempelajari itu, cuman kebanyakan bahasa Urdu. Dan kekurangan kita di sini tidak bisa bahasa Urdu. Jadi kita nyari syekh yang bisa berbahasa Arab. Ada syekh yang bisa berbahasa Arab dan memberi sanad, tapi seminggu waktunya hanya 2 kali. Ya, Dan itu 3 tahun 4 tahun pun kurang gitu. Kurang ya. Jadi itu yang Jadi kurang intens ya. iya. Oke. Kembali lagi ke kampus kita ya. Kampus kita kan di IAIUI kebetulan. Dan menurut antum bagaimana sih lika-liku dan siklus yang mungkin antum bisa lihat dan dari kekurangan dan kelebihan yang bisa antum ambil itu seperti apa? Baik, khususnya terutama kelebihannya sangat banyak sekali di IAIUI ini. Pertama, khususnya kita pertama kali datang ke Pakistan kan niat kita belajar. Ketika belajar maka harus ada gurunya. Nah dari segi guru, khususnya di IAIUI ini, jurusan syariah atau Islamic Studies itu guru-gurunya sangat bagus, kompeten dalam bidang yang mereka ajar. Dan itu bisa kita rasakan ketika kita masuk kelas bersama mereka, ataupun kita juga belajar bersama mereka di luar kelas. Kita datang ke masjid-masjid mereka, itu kelebihan yang sangat bagus. Yang kedua, Ana udah melihat juga beberapa kampus di Yaman atau di Sudan ketika itu sangat banyak mahasiswa Indonesianya. Yang di situ satu kelas itu mungkin bisa jadi mahasiswa Indonesia aja hanya 100 orang. Nah, bagusnya di Pakistan, khususnya di IAIUI ini, kita hanya mungkin sekelas 35 orang, 40 orang, bahkan 30 orang. Kalau Ana di kelas cuma 20 orang. Jadi kita bisa lebih dekat dengan asatid di sini. Dan banyak lagi, itu dari segi kampus ya. Dari segi mungkin kelebihan-kelebihan Pakistannya sendiri, itu tadi yang seperti Ana bilang, memiliki keindahan alam yang semi Eropa. Semi Eropa gitu. Memiliki sejarah-sejarah yang bagus lah di Pakistan ini. Untuk kekurangan ya banyak sekali. Tidak ada satu tempat kecuali ada kelebihan dan kekurangan. Sebagus-bagusnya tempat pasti ada kekurangannya juga. Nah, kekurangannya mungkin khususnya di kampus kita di IAIUI itu administrasi yang masih kurang bagus lah. Kita sering dipersusah sama mereka administrasi. Kemudian juga mungkin
ta'amul sama orang Pakistannya kurang karena kita berbeda Muamalah. adat, muamalahnya dan lain sebagainya. Untuk kekurangan Pakistan secara menyeluruh, yaitu mungkin negaranya agak kurang teratur, tidak seperti yang di Indonesia, tidak seperti yang di Indonesia gitu lah. Tapi justru itu menjadi uh, apa itu seni, apa kayak yang membuat Pakistan serunya ya di situ. Iya. Tantangannya ya. Tantangannya lah. Tadi antum menyinggung muamalah ya. Nah, menurut antum bagaimana sih kita muamalah khususnya sama orang foreigner ini, orang-orang pribumi Pakistan itu seperti apa ya? Jadi di sini kita bisa melihat ya, ada orang Pakistan tuh yang dua macam model. Pertama orang yang mutamasik bidin, orang-orang Pakistan yang benar-benar emang memegang agama. Itu kalau setelah pengalaman anak, itu mereka yang orang-orang Pakistan yang memegang agama, itu mereka secara nggak langsung muamalahnya juga baik. Mereka mengikram kita, terus kalau kita ada masalah mereka membantu dan lain sebagainya. Terus di bagian kedua orang-orang Pakistan yang maksudnya yang orang mutamasik bidin, ya, yang mereka ya mungkin tidak sholat, terus tidak belajar agama juga, itu yang mungkin kita kayak kurang nyaman dengan mereka. Secara muamalah, secara akhlak juga mereka kurang. Dan kebanyakan orang Pakistan secara umumnya baik. Bahkan anak pernah main ke Peshawar, ke teman kelas orang Peshawar itu, kita sama sekali tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Kita di ikram tiga hari di ikram, keluarganya datang semua menyambut kita. Bahkan kita ke pasar dibelikan barang-barang. Itu masya Allah sekali orang Pakistan ikramnya. Itu kalau yang baik. Tapi kalau yang buruknya ya mungkin kita dapetin di hostel kan banyak. Iya. Ya itulah kekurangan. Oke, masya Allah. Mungkin dari orang Pakistan ini kita bisa mengambil hikmah ya, Ustaz, ya. Ada baiknya, mungkin baiknya kita bisa ambil dari ikromnya, cara ikrom wudhu. Kita sebagai hidup di sini, mereka semua sangat menghormati kita sebagai tamu gitu ya, mungkin. Dan kalau misalnya untuk kendala-kendala mungkin itu hal yang wajar dan kita bisa anggap sebagai ya mungkin manusia memang ada ya tantangan dan memang ada kekurangan seperti itu. Dan selanjutnya mungkinnya kita ke kampus IUI lagi misalnya. Dan menurut antum apa prodi-prodi yang mungkin bisa didapatkan dan benar recommended di sini itu seperti apa? Khususnya yang setelah Anda perhatikan selama hampir 3 tahun Anda di sini, yang recommended untuk diambil itu emang yang pasti jurusan agama. Jurusan agama. Usuluddin atau syariah. Cuman mungkin kekurangannya di Usuluddin dia kayak pelajaran usul fiqh atau fikihnya yang agak kurang. Di samping itu kalau syariah lebih banyak mempelajari fikih dan usul fiqhnya, tapi mungkin di kayak ilmu-ilmu yang lain agak kurang dipelajari gitu. Tapi secara umum untuk jurusan agama di sini bagus, tapi butuh kesabaran dan butuh ijtihad. Kalau kita tidak berijtihad dan tidak sabar, ya mungkin hilang gitu aja. Oke, mungkin selanjutnya mungkin ya ada pesan mungkin ya dari buat teman-teman sekalian mungkin dari antum pribadi ya. Bagaimana pesan antum teman-teman semua mungkin dari yang di rumah mungkin nanti pesan-pesan yang bisa disampaikan yang bisa memotivasi bisa sampai ke sini gitu ya pesan terus pesan ya kepada teman-teman mungkin yang udah ada di sini ataupun yang nanti dia baru mau datang kemudian pesan hanya kita ketika datang ke Pakistan ya kita pasti semuanya belajar dan kita berangkat kebanyakan dari kita berangkat pakai uang orang tua maka akad kita dengan orang tua akad belajar kalau kita nyampe sini terus kita tidak belajar maka kita secara nggak langsung mengkhianati akad orang tua tadi secara nggak langsung yang mengkhianati orang tua maka kita pahami dari situ wajib pertama yang harus kita fokuskan di sini masalah belajar dulu agar kita tidak mengkhianati orang tua kita karena orang tua kita udah bekerja kemudian membiayai kita di sini kemudian setelah 4 tahun kita pulang orang tua kita melihat tidak ada perbedaan ini kan sangat dipertanyakan. Iya benar. Ya itulah pesan anak kepada teman-teman semuanya tetap kembali kepada hadaf pertama kita datang di sini. Itulah. Mungkin selanjutnya bagaimana sih cara antum ya untuk bisa membagi tugas antara belajar terus talaki tadris dan sebagainya ya, mungkin banyak teman-teman sekalian masih agak bingung untuk cara managenya. Iya jadi
banyak ulama-ulama yang berkata al-jami'ah la tukharrijul ulama. Sistem belajar agama di universitas itu tidak mengeluarkan menjadi ulama gitu. Karena yang kita ketahui ya, belajar di kampus ini kita hanya dikasih thaqafah ammah tentang pelajaran itu ya, pengetahuan umum. Tapi secara taksil ilmu dasar, khususnya dalam ilmu syariah ya, dasar ilmu akidah, dasar ilmu fikih, dasar ilmu usul fik, secara taksil itu kita lebih dapat aslinya dari talaki, dari masyayikh di luar kampus gitu. Nah, itu yang ana dapatkan dari Yaman ketika itu. Jadi ketika itu emang ketika kita di Yaman, kita menggabungkan antara dua sistem jamiah dan sistem talaki. Sistem jamiah kita dapat thaqafah ammah dan kita dapat ijazah. Di talakinya kita lebih dapat ilmu taksil itu, dan itu yang berusaha ana terapkan di sini. Jadi ketika di kampus kita berusaha semaksimal mungkin memahami pelajaran yang kita pelajari di kampus. Di samping itu kita tidak mencukupi diri kita hanya belajar di kampus. Kita harus menambah ilmu-ilmu itu dengan datang ke para masyayikh di luar kampus. Ya, setelah asar atau setelah maghrib, dan khususnya di Pakistan kita harus yang mencari mereka sendiri. Kita mencari mereka, kita meminta kepada mereka gitu. Jadi itulah cara anak belajar selama di Pakistan, seperti itu. Like-nya kita tolabul ilmiah, karena yang tolab itu berarti harus mendatangi ya. Iya. Mendatangi, bukan kita yang pengen didatangi ya gitu. Dan mungkin dari penjelasan beliau mungkin kita sudah mengambil kesimpulan banyak sekali hikmah dan mau'izah yang kita bisa ambil teman-teman sekalian. Dan mungkin untuk yang terakhir, mungkin dari Ustadz Nizar, apakah ada closing statement atau misalnya perkataan atau motivasi yang bisa buat teman-teman makin semangat di kedepannya? Ya. Untuk perkataan terakhir mungkin ya seperti halnya yang dikatakan Ki Haji Imam Zarkashi rahimahullah, hidup sekali hiduplah yang berarti. Masya Allah. Maka hidup di Pakistan sekali, maka harus berarti hidup dari Pakistan. Itulah penutupnya. Masya Allah. Oke ya, kita bisa ambil kata-kata yang singkat dari perkataan Imam Zarkashi rahimahullah, hidup sekali hidup yang berarti. Mungkin itu sangat kata simple tapi maknanya dalam gitu ya. Masya Allah kita. Dan terima kasih teman-teman sekalian. Alhamdulillah pada segmen terakhir ini kita dapat berbincang singkat ya mengenai biografi beliau, tentang pengalaman beliau di Pakistan, dan mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dan pengalaman-pengalaman beliau yang bisa kita ambil ke depannya. Baik, sekian dari kami dan saya pribadi Rizky Ahmad Syahrubani dan Ustadz Nizar Akatiri. Mohon maaf untuk diri dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.